selamat datang dan terima kasih telah bergabung bersama kami dalam renungan malam dari Santapan Rohani. Malam ini kita akan merenungkan karya Allah yang terus mengubahkan hidup kita. Saat kita memulai waktu perenungan ini, cobalah mengambil posisi senyaman mungkin. Tarik napas dalam-dalam dengan tenang. Lepaskan setiap ketegangan dalam tubuh Anda saat Anda datang untuk mendengarkan firman Tuhan dan diingatkan kembali akan kebesarannya serta kasih-Nya yang tak terbatas kepada Anda. Sekalipun Anda tidak dapat melihat atau merasakannya, Dia senantiasa berkarya di dalam diri Anda. Karya agung ciptaannya. Tuhan yang terkasih, aku rindu diubahkan menjadi semakin serupa dengan gambar-Mu. Aku berdoa kiranya Engkau mengubah ketakutanku menjadi iman, keras kepalaku menjadi kerelaan untuk taat, kesombonganku menjadi kerendahan hati, kekikiranku menjadi kemurahan hati, dan suka menghakimi menjadi kasih. Perbaruilah pikiranku ya Tuhan, supaya aku semakin mengenal Yesus dan semakin memancarkan karakternya dalam hidupku. Kolose 3 ayat 9-12 berkata, "Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khalik-Nya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi-Nya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran." Bayangkan Anda baru tiba di rumah setelah kehujanan. Namun, entah mengapa, Anda tidak melepaskan mantel yang basah kuyup itu. Bahkan Anda tetap memakainya saat duduk di sofa, hingga bantal-bantalnya ikut basah. Mantel yang basah bukanlah pakaian yang nyaman dikenakan di dalam rumah. Demikian pula, sikap dan perilaku yang bertentangan dengan karakter Yesus akan terasa tidak selaras dalam kehidupan orang-orang yang menjadi milik-Nya. Terkadang kita sangat menyadari ada hal-hal dalam hidup kita yang tidak berkenan kepada Tuhan, tetapi mengubahnya terasa begitu sulit. Menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja, tanpa keterlibatan kita. Itulah proses yang kita jalani secara aktif saat kita berjalan bersama Yesus, Sang Pencipta dan Juru Selamat kita. Semakin kita mengasihi-Nya, semakin besar pula kerinduan dalam hati kita untuk meneladani hidup-Nya. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi-Nya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sudahkah Anda melihat karakter-karakter itu semakin nyata dalam hidup Anda? Gunakanlah waktu perenungan ini untuk mengucap syukur kepada Yesus atas siapa dirinya,
sambil bersukacita dalam jalan-jalannya. Kini saatnya kita masuk dalam doa. Tariklah napas dalam-dalam, lalu hembuskan perlahan untuk melepaskan setiap ketegangan. Hadirat Tuhan adalah tempat untuk beristirahat dan merasakan damai. Bernapaslah, arahkanlah hati Anda kepada hadirat Allah. Ia berjanji mendengar setiap kata yang kita ucapkan, bahkan di dalam hati kita. Mari berdoa. Tuhan, Engkau telah berjanji bahwa kuasa yang sama yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati juga bekerja di dalam hidupku. Kiranya aku mengalami kuasa itu melalui Roh-Mu yang diam di dalam diriku. Tolonglah aku terus merenungkan karakter Kristus, sehingga kerinduanku adalah hidup menurut jalan-jalannya, bukan menurut jalanku sendiri. Bapa Surgawi, jagalah aku agar tidak terlena oleh rasa puas diri atau sekadar mengikuti pola hidup dunia di sekelilingku. Menempuh jalan-Mu memang tidak mudah, tetapi aku tahu Engkau memberikan kekuatan dan kerinduan untuk melakukannya. Yesus adalah penolongku yang senantiasa hadir dan penjagaku yang setia. Kuserahkan kepadamu setiap bagian hidupku yang aku tahu masih perlu diubahkan. Dua Korintus 3 ayat 18 berkata, "Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambar-Nya dalam kemuliaan yang semakin besar." Mari kita menutup renungan ini dengan doa. Bapa Surgawi, perubahan yang sejati berawal dari hidup di dalam hadirat-Mu dan bertumbuh dalam kasih kepadamu. Tolonglah aku menyediakan waktu setiap hari untuk bersamamu. Saat aku melakukannya, ubahkanlah aku semakin serupa dengan putra-Mu, sehingga aku dapat hidup dalam kelimpahan berkat-berkat-Mu dan membagikannya kepada setiap orang yang kujumpai. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.